dari kelompok 6. Di sini kami akan membawakan materi tentang teori pembelajaran kontekstualistik. Namun sebelum kami membawakan materi kami akan perkenalkan diri kami. Yang pertama, teman saya Yeri Pahili. Di sini dia akan membawakan materi tentang pengertian dan prinsip-prinsip pembelajaran kontekstualistik. Dan saya Yunita Bali, saya akan membawakan materi tentang komponen-komponen dalam pembelajaran kontekstualistik. Dan teman saya Sondri Soibala akan membawakan materi tentang pendekatan dan penerapan kontekstualistik. Teman saya Yosina Suap akan membawakan materi tentang karakteristik dan kelebihan kontekstual. Yang kelima, Susanti Faot akan membawakan materi tentang kelemahan dan langkah-langkah kontekstualistik. Dan teman saya Nufri Selan akan membawakan materi tentang perbedaan pembelajaran kontekstualistik. Baik, kita akan masuk pada materi yang pertama. Waktu dan kesempatan kepada teman saya Tertuli untuk membawakan materi. Kita langsung masuk dalam materi tentang pengertian dan pembelajaran kontekstual. Proses pembelajaran kontekstual berkonsentrasi pada proses informasi, individualisasi, dan interaksi sosial. Pemrosesan informasi menyatakan bahwa siswa mengelola informasi, memonitorinya, dan menyusun strategi berkait dengan informasi tersebut. Inti pemrosesan informasi adalah proses memori dan berpikir. Ada beberapa pendapat Stockdale, yaitu yang pertama, Sanjaya 2005, suatu pendekatan pembelajaran yang menekankan kepada proses keterlibatan siswa secara penuh untuk menemukan materi yang dipelajari dan menghubungkannya dengan situasi kehidupan nyata, sehingga mendorong siswa untuk menerapkannya dalam kehidupan mereka. Dalam pembelajaran kontekstual ada beberapa komponen utama pembelajaran efektif. Komponen-komponen itu merupakan sesuatu yang tidak dipisahkan dalam pembelajaran kontekstual, sehingga komponen-komponen yang dimaksud adalah konstruktivisme atau konstruktivisme, questioning atau bertanya, inquiry atau menemukan, learning community atau masyarakat belajar, modeling atau permodelan, reflection atau refleksi, dan authenticism atau penilaian sebenarnya. Kita masuk dalam yang pertama, yaitu konstruktivisme, yaitu mengembangkan pemikiran siswa akan belajar lebih bermakna dengan cara bekerja sendiri, menemukan sendiri, dan mengkonstruksi sendiri, dan mengkonstruksi diri sendiri, pengetahuan sendiri, dan keterampilan barunya. Menurut Sumiati dan Asra mengemukakan 5 elemen belajar konstruktivisme, yaitu yang pertama, pengaktifan pengetahuan yang sudah ada atau activating knowledge, B. Memperoleh pengetahuan baru atau acquiring knowledge, C. Pemahaman pengetahuan atau understanding knowledge, D. Mempraktekkan pengetahuan atau applying knowledge, dan E. Melakukan refleksi terhadap strategi pengembangan pengetahuan tersebut atau reflecting knowledge. Yang kedua, bertanya, yaitu mengembangkan sifat ingin tahu siswa dengan bertanya. Melalui proses bertanya, siswa akan mampu menjadi pemikir yang handal dan mandiri. Ia juga belajar pada hakikatnya adalah bertanya dan menjawab pertanyaan. Bertanya dapat dipandang sebagai refleksi dari keingintahuan setiap individu, sedangkan menjawab pertanyaan mencerminkan kemampuan seorang dalam berpikir. Dalam suatu pembelajaran yang produktif, maka kegiatan bertanya berguna untuk A. Menggali informasi baik secara administrasi maupun secara akademik. Yang kedua, B. Mengecek pemahaman siswa, C. Membangkitkan respon kepada siswa, D. Mengetahui sejauh mana keingintahuan siswa, E. Mengetahui hal-hal yang sudah diketahui siswa, F. Memfokuskan pengetahuan siswa pada sesuatu yang dikehendaki oleh guru, G. Membangkitkan lebih banyak lagi pertanyaan dari siswa, dan H. Menyegarkan kembali pengetahuan siswa. Hal-hal yang diperlukan untuk mencapai sejumlah hasil yang diharapkan dalam penerapan pendekatan kontekstual adalah sebagai berikut. 1. Guru yang berwawasan. Maksudnya yaitu guru yang berwawasan dalam penerapan dan pendekatan. 2. Materi dalam pembelajaran. Dalam hal ini, guru harus bisa mencari materi pembelajaran yang dijiwai oleh konteks perlu disusun agar bermakna bagi siswa.
media pendukung pembelajaran kontekstual seperti peralatan dan perlengkapan, laboratorium, tempat praktek, dan tempat untuk melakukan pelatihan perlu disediakan dengan proses belajar dan mengajar. Hal ini ditunjukkan oleh perilaku guru dan siswa yang bernuansa pembelajaran kontekstual yang merupakan inti dari pembelajaran kontekstual. 7. Kancah pembelajaran. Hal ini perlu dipilih sesuai dengan hasil yang diinginkan. 8. Penilaian. Penilaian atau evaluasi otentik perlu diupayakan karena pada pembelajaran ini menuntut pengukuran prestasi belajar siswa dengan cara-cara yang tepat dan variatif, tidak hanya dengan pensil atau paper test. Dan yang terakhir 9. Suasana. Suasana dalam lingkungan pembelajaran kontekstual sangat berpengaruh karena dapat mendekatkan situasi kehidupan sekolah dengan kehidupan nyata di lingkungan siswa. Karakteristik pembelajaran kontekstual. Dalam pembelajaran kontekstual memungkinkan terjadinya 5 bentuk belajar yang penting, yaitu yang pertama mengaitkan atau relating, yang kedua mengalami atau expressing, yang ketiga menerapkan atau applying, yang keempat bekerja sama atau cooperating, dan yang kelima mentransfer atau transferring. Mengaitkan adalah strategi yang paling hebat dan merupakan inti konstruktivisme. Guru menggunakan strategi ini untuk mengaitkan konsep baru dengan sesuatu yang sudah dikenal siswa. Jadi demikian, mengaitkan apa yang harus diketahui siswa dengan informasi baru. Yang kedua, mengalami. Merupakan inti belajar kontekstual di mana mengaitkan berarti menghubungkan informasi baru dengan pengalaman maupun pengetahuan sebelumnya. Yang ketiga, menerapkan. Siswa menerapkan sesuatu konsep ketika ia melakukan kegiatan pemecahan masalah. Contoh dapat memotivasi siswa dengan memberikan latihan yang realistik dan relevan. Yang keempat, kerjasama. Siswa yang bekerja secara individu sering tidak membantu kemajuan yang signifikan. Sebaliknya, siswa yang bekerja secara kelompok sering dapat mengatasi masalah yang kompleks dan sedikit bantuan. Yang terakhir, mentransfer. Peran guru membuat macam-macam pengalaman belajar dengan fokus pada pemahaman, bukan hafalan. Yang berikut kelebihan dari pembelajaran kontekstual. Yang pertama, peserta didik mampu menghubungkan teori dengan kondisi di lapangan yang sebenarnya. Yang kedua, peserta didik dilatih agar tidak tergantung pada menghafal materi. Yang ketiga, melatih peserta didik untuk berpikir kritis dan menghadapi sesuatu permasalahan. Yang keempat, melatih peserta didik untuk berani menyampaikan argumen, bertanya, serta menyampaikan hasil pemikiran. Yang kelima, melatih kecakapan interpersonal untuk berhubungan dengan orang lain. Yang keenam, mendorong siswa menemukan hubungan antara materi yang dipelajari dengan situasi yang nyata. Yang ketujuh, mampu mendorong siswa untuk menerapkan hasil belajarnya dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedelapan, menjadikan siswa belajar bukan dengan menghafal, melainkan proses berpengalaman dengan kehidupan nyata. Yang terakhir, kelas juga bukan merupakan tempat untuk memperoleh informasi, melainkan tempat untuk menguji data hasil temuannya. Saya akan menjelaskan tentang kelemahan dari kontekstualistik pembelajaran. Itu yang pertama, membutuhkan waktu yang lama dalam pelaksanaannya. Yang kedua, membutuhkan banyak biaya. Yang ketiga, membutuhkan waktu yang lama bagi peserta didik untuk bisa memahami semua materi. Yang berikutnya, guru harus
lebih intensif dalam membimbing karena dalam metode pembelajaran kontekstual guru tidak lagi berperan sebagai pusat informasi. Yang berikut upaya untuk menghubungkan antara materi di kelas dengan realitas kehidupan siswa rentan mengalami kesalahan sehingga sulit untuk menemukan hubungan yang tepat. Sering siswa harus mengalami kegagalan berulang kali. Berikutnya langkah-langkah pelaksanaan pembelajaran kontekstualistik. Segala 2009 dan Rudianto 2010 menguraikan langkah-langkah penerapan pembelajaran kontekstualistik sebagai berikut. A. Mengembangkan pemikiran bahwa siswa akan belajar lebih bermakna dengan cara bekerja sendiri, menemukan sendiri, dan mengkonstruksikan sendiri pengetahuan dan keterampilan barunya. B. Melaksanakan sejauh mungkin kegiatan inquiry untuk semua pokok bahasa. C. Mengembangkan sikap ingin tahu siswa dengan bertanya. D. Menciptakan masyarakat belajar. E. Menghadirkan model sebagai contoh pembelajaran. F. Melakukan refleksi akhir pertemuan. G. Melakukan penilaian yang sebenarnya dengan berbagai cara. H. Mengkaji materi pembelajaran yang akan diajarkan. I. Mengkaji konteks kehidupan siswa-siswa sehari-hari. J. Memilih materi pembelajaran yang dapat dikaitkan dengan kehidupan siswa. K. Menyusun persiapan proses KBM yang telah memasukkan konteks dengan materi pembelajaran. I. Melaksanakan proses belajar mengajar kontekstual. M. Melakukan penilaian otentik terhadap apa yang telah dipelajari siswa. Di sisi lain, berdasarkan strategi pembelajaran kontekstual digambarkan sebagai berikut. Penerapan strategi pembelajaran kontekstual digambarkan sebagai berikut. Yang pertama, relatif, yaitu belajar dikaitkan dengan konteks pengalaman kehidupan nyata. Konteks merupakan kerangka kerja yang dirancangkan guru untuk membantu siswa agar yang dipelajari bermakna. Yang kedua, ekspresi, yaitu belajar adalah kegiatan mengalami siswa berproses secara aktif dengan hal yang dipelajari dan berupaya melakukan eksplorasi terhadap hal yang dikaji, berusaha menemukan dan menciptakan hal baru dari apa yang dipelajarinya. Yang ketiga, etling, yaitu belajar menekankan pada proses pendemonstrasian pengetahuan yang memiliki dalam konteks pemanfaatannya. Yang keempat, kooperatif, yaitu belajar merupakan proses kolaboratif dan kooperatif melalui belajar berkelompok, berkomunikasi, interpersonal atau hubungan intersubjektif. Yang kelima, transfer, yaitu belajar menekankan pada terwujudnya kemampuan memanfaatkan pengetahuan dalam situasi atau konteks baru. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang perbedaan pembelajaran konseptual. Terdapat perbedaan pendekatan konseptual dengan pendekatan tradisional. Pendekatan konseptual yang pertama, siswa secara aktif terlibat dalam proses pembelajaran. Dalam pembelajaran, bahasa dapat berupa berbagai pelatihan keterampilan kebahasaan. Pendekatan tradisionalnya adalah siswa adalah penerima informasi secara pasif. Dalam pembelajaran bahasa sering terfokus pada penyampaian teori kebahasaan atau teori keterampilan berbahasa. Pendekatan konseptual yang kedua adalah siswa belajar melalui teman, melalui kerja kelompok, diskusi, dan koreksi. Sedangkan pendekatan tradisionalnya adalah siswa belajar secara klasikal, tetapi masing-masing atau tidak ada kontak pikiran dan kontak gagasan antar mereka. Pendekatan konseptual yang ketiga adalah
Pembelajaran dikaitkan dengan kehidupan nyata atau masalah yang disimulasikan, sedangkan pendekatan tradisionalnya adalah pembelajaran sangat abstrak dan teoritis. Pendekatan konseptual yang keempat adalah perilaku dibangun atas kesadaran diri, sedangkan pendekatan tradisionalnya adalah perilaku dibangun atas kebiasaan tradisi. Yang kelima, keterampilan dikembangkan atas dasar pemahaman, sedangkan pendekatan konseptualnya adalah keterampilan dibangun atas dasar latihan. Terima kasih. Kesimpulan dari keseluruhan materi kami yaitu pembelajaran konstekstual atau Contextual Teaching and Learning atau CTL merupakan suatu proses pendidikan yang holistik dan bertujuan memotivasi siswa untuk memahami makna materi pelajaran yang dipelajarinya dengan mengaitkan materi tersebut dengan konteks kehidupan mereka sehari-hari atau konteks pribadi, sosial, dan kultural, sehingga siswa memiliki pengetahuan atau keterampilan yang secara fleksibel dapat diterapkan atau ditransfer dari satu permasalahan atau konteks ke permasalahan atau konteks lainnya. Pembelajaran kontekstual mengutamakan kepada pengetahuan dan pengalaman atau di dunia nyata, berpikir tinggi, berpusat pada siswa aktif, kritis, kreatif, memecahkan masalah, siswa belajar menyenangkan, menyaksikan, tidak membosankan, dan menggunakan berbagai sumber belajar. Dan juga adanya strategi pembelajaran Contextual Teaching and Learning adalah suatu strategi pembelajaran yang menekankan kepada proses keterlibatan peserta didik secara penuh untuk dapat menemukan materi yang dipelajarinya dan menghubungkan dengan situasi nyata, sehingga mendorong peserta didik untuk menerapkannya dalam kehidupan mereka. Pembelajaran konseptual atau Contextual Teaching and Learning adalah konsep belajar yang membantu guru mengaitkan antara materi pembelajaran dengan situasi dunia nyata siswa dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Ada juga strategi pembelajaran konseptual terdiri dari 5 bentuk dasar, yaitu pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning, pembelajaran kooperatif atau cooperative learning, pembelajaran berbasis proyek atau project based learning, pembelajaran pelayanan atau service learning, pembelajaran berbasis kerja atau work based learning. Kemudian pembelajaran konseptual memiliki karakteristik diantaranya: yang pertama, kerjasama; yang kedua, saling menunjang; yang ketiga, menyenangkan atau tidak membosankan; yang keempat, belajar dengan bergairah; yang kelima, pembelajaran terintegrasi; yang keenam, memakai berbagai sumber; dan yang ketujuh, siswa aktif. Strategi pembelajaran konseptual juga merupakan sesuatu proses pembelajaran yang holistik dan bertujuan memotivasi siswa untuk memahami makna materi pelajaran yang dipelajarinya dengan mengaitkan materi tersebut dengan konteks kehidupan dan untuk meningkatkan minat dan prestasi pelajar peserta didik. Konstruktivistik merupakan proses membangun atau menyusun pengetahuan baru dalam struktur kognitif siswa berdasarkan pengalaman menemukan atau inquiry, bertanya atau questioning, masyarakat belajar, learning community, permodelan modeling, refleksi atau reflection, dan yang terakhir penilaian sebenarnya atau authentic assessment. Materi yang dapat kami sampaikan, kami dari kelompok 6 mengucapkan sekian dan terima kasih. Salam.